Disclaimer. Naskah ini dibuat untuk keperluan edukasi dan hiburan berbasis fakta sejarah. Semua informasi yang disampaikan bersumber dari catatan historis yang telah terverifikasi. Penggambaran suasana dan dramatisasi narasi bertujuan untuk memperkuat pengalaman bercerita, bukan untuk mendistorsi fakta. Pandangan yang disampaikan di bagian akhir merupakan refleksi kritis terhadap warisan sejarah, bukan serangan terhadap sosok Nelson Mandela. Dengar, pernahkah kamu membayangkan rasanya dikubur hidup-hidup? Bukan di dalam tanah, bukan di dalam peti mati kayu yang gelap, tapi di dalam sebuah kotak beton, 2 kali 2 meter, 4 langkah ke kiri, 4 langkah ke kanan. Dan kamu tahu berapa lama kamu akan tinggal di sana? 27 tahun. Bayangkan ini. Setiap pagi kamu membuka mata bukan karena cahaya matahari, tapi karena bau. Bau pesing dari ember kotoran di sudut selmu sendiri. Kamu menyentuh dinding, dingin, lembab, kasar seperti niat para algojo yang menaruhmu di sana. Di sini, di Pulau Robben di ujung selatan benua Afrika, waktu tidak berjalan seperti di dunia luar. Di sini, waktu membeku. Kita semua tahu wajahnya, pria tua itu, yang tersenyum hangat di podium, yang melambaikan tangan kepada ribuan orang yang menangis bahagia. Simbol perdamaian, simbol pengampunan. Dunia menyebutnya orang suci. Tapi, ini yang tidak mereka ceritakan padamu. Sebelum ada senyum itu, ada tangan yang menggenggam senapan. Sebelum ada pidato perdamaian itu, ada ruangan gelap tempat bom-bom direncanakan. Sebelum ada Mandela sang pemaaf, ada Mandela yang memilih api sebagai jawabannya. Percayalah, sejarah tidak seputih yang diajarkan di buku-buku sekolah kita. Sejarah punya tekstur, punya bau, punya luka yang belum kering. Dan malam ini, kita akan masuk ke dalamnya. Ke dalam kegelapan yang membentuk seorang Nelson Rolihlahla Mandela. Selamat datang di Rahasia Leluhur. Kita perlu bicara tentang dunia yang melahirkan monster-monster baik dan pahlawan-pahlawan yang terpaksa menjadi gelap. Afrika Selatan. Awal tahun 1960-an. Bayangkan, kamu lahir di negeri sendiri, tapi kamu bukan manusia kelas 1 di sana. Kamu dilarang duduk di bangku taman yang sama, dilarang masuk ke rumah sakit yang sama, dilarang mencintai seseorang dari ras yang berbeda. Setiap sudut kota ada papan bertuliskan kata-kata yang mengingatkanmu bahwa kamu tidak setara. Sistem itu punya nama, apartheid. Dan Nelson Mandela, waktu itu masih seorang pengacara muda di Johannesburg, sudah mencoba melawan dengan cara yang benar, dengan hukum, dengan pidato, dengan aksi damai. Tapi apa yang dia dapat? Darah. Mei 1961. Mandela mendirikan sayap bersenjata dari Kongres Nasional Afrika yang mereka sebut Umkhonto we Sizwe. Dalam bahasa Zulu artinya ujung tombak bangsa. Dengar, ini bagian yang jarang disorot. Mandela yang kita kenal sebagai simbol damai adalah orang yang sama yang duduk di meja gelap merancang operasi sabotase. Bukan untuk membunuh manusia, begitu klaimnya saat itu, tapi untuk menghancurkan infrastruktur, rel kereta api, pembangkit listrik, gedung-gedung pemerintah. Pesan yang ingin dikirim sederhana.
Sistem kalian bisa kami hancurkan. Beton-beton hancur. Percikan api menerangi langit malam Johannesburg. Dan nama Mandela mulai ditakuti, bukan dicintai. Amerika Serikat kala itu, mereka memasukkan namanya ke dalam daftar teroris. Bukan pahlawan, teroris. Faktanya, nama Nelson Mandela baru resmi dihapus dari daftar pantauan teroris Amerika Serikat pada tahun 2008. 13 tahun setelah dia menjadi Presiden Afrika Selatan. Ini yang tidak pernah ada di poster-poster inspirasi di dinding kantor orang. Tapi bisakah kita menyalahkannya? Bayangkan kamu sudah berdoa selama bertahun-tahun, sudah berdemo dengan tangan kosong, dan setiap kali yang datang menyambut adalah pentungan dan peluru. Pada titik itu, doa terasa seperti penghinaan, dan Mandela memilih untuk tidak lagi diam. Tapi setiap orang yang memilih api sebagai senjata, suatu saat harus berhadapan dengan konsekuensinya. Dan konsekuensi Mandela datang dari arah yang paling tidak terduga, dari dalam, dari orang-orang yang dia percaya, dari sebuah pengkhianatan. Setiap perjuangan punya harganya, dan harga itu seringkali tidak dibayar oleh musuh. Harga itu dibayar oleh orang yang kamu percaya, orang yang tidur di ruangan yang sama denganmu, orang yang tahu nama anakmu, orang yang tahu di mana kamu bersembunyi. Juli 1963, sebuah peternakan bernama Liliesleaf Farm, letaknya di Rivonia, pinggiran Johannesburg yang tenang, jauh dari keramaian kota. Di sanalah para pemimpin Umkhonto we Sizwe berkumpul dalam bayang-bayang, merencanakan, menyusun strategi, menyimpan dokumen-dokumen yang, kalau sampai jatuh ke tangan yang salah, bisa mengakhiri segalanya. Dan seseorang berbicara. Sampai hari ini, identitas pengkhianat itu masih menjadi salah satu misteri paling kelam dalam sejarah Afrika Selatan. Berbagai nama pernah disebut, berbagai teori beredar, tapi tidak ada yang pernah benar-benar terbukti secara final. Yang pasti, polisi tahu. Polisi datang. 11 Juli 1963, sore hari. Truk-truk polisi bergerak diam-diam menuju Liliesleaf Farm. Bukan dengan sirene, bukan dengan teriakan. Mereka datang seperti serigala, tanpa suara, tanpa peringatan. Pintu didobrak, dokumen-dokumen disapu dari meja. Rencana operasi ditemukan. Nama-nama tertulis di kertas yang kini gemetar di tangan polisi. Di antara tumpukan kertas itu, sebuah dokumen yang kemudian dikenal sebagai Rencana Operasi Mayibuye, sebuah rancangan untuk perlawanan bersenjata skala besar di seluruh Afrika Selatan. Mandela sendiri sudah lebih dulu ditangkap, setahun sebelumnya. Agustus 1962. Ada yang bilang penangkapannya pun bukan kebetulan, bahwa ada tangan-tangan yang menunjuk arahnya kepada polisi, bahwa CIA Amerika Serikat mungkin terlibat dalam membocorkan lokasi persembunyiannya. Ini bukan konspirasi murahan. Ini adalah klaim yang pernah diteliti oleh sejumlah sejarawan, meski sampai kini belum ada bukti yang sepenuhnya konklusif. Yang konklusif adalah ini, persidangan Rivonia, 1963 hingga 1964. Mandela dan 8 rekannya duduk di kursi terdakwa. Jaksa penuntut meminta satu hal saja, hukuman mati.
Bayangkan kamu berdiri di sana, di ruang sidang itu, menatap hakim yang memandangmu bukan sebagai manusia, tapi sebagai masalah yang perlu dihapus. Kamu tahu argumenmu kuat, kamu tahu perjuanganmu benar, tapi kamu juga tahu bahwa beberapa jam dari sekarang, keputusan itu bisa berarti tali di lehermu. Dan disinilah Mandela melakukan sesuatu yang tidak diduga siapapun. Dia tidak membela diri untuk selamat. Dia berdiri, dan dia mengakui semuanya. Dalam pidato pembelaannya yang kini masuk dalam catatan sejarah dunia, Mandela berkata dengan tenang, dengan kepala tegak, bahwa dia memang melakukan sabotase, bahwa dia tidak menyesal, bahwa dia berjuang untuk sebuah cita-cita di mana semua manusia hidup dalam harmoni dan kesempatan yang sama. Dan kalimat terakhirnya, "It is an ideal for which I am prepared to die." Sebuah cita-cita yang untuknya aku siap mati. Ruang sidang hening, dunia menahan napas. Dan hakim tidak memberikan hukuman mati. Entah karena tekanan internasional, entah karena takut menjadikannya martir, entah karena ada sesuatu yang bahkan musuhnya pun tidak sanggup mengabaikan. Wibawa seorang manusia yang benar-benar tidak takut mati. Vonisnya, penjara seumur hidup. Bagi sebagian orang, itu adalah kemenangan kecil. Dia tidak mati. Tapi bagi Mandela, mungkin ada momen di dalam sel itu, di malam-malam pertama setelah vonis dijatuhkan, di mana dia bertanya pada dirinya sendiri, apakah hidup di dalam kotak beton itu lebih baik dari mati dengan cepat? Jawabannya akan datang, tapi bukan malam itu. Malam itu yang ada hanya kegelapan dan suara pintu besi yang menutup di belakangnya. Dia tidak mati digantung. Tapi mereka memberikan sesuatu yang, bagi sebagian orang, jauh lebih kejam dari kematian cepat. Mereka memberikannya waktu. Waktu yang tidak bergerak. Waktu yang menggerogoti. Waktu yang setiap harinya mengingatkanmu bahwa di luar sana dunia terus berputar. Anakmu tumbuh besar tanpa wajahmu. Istrimu menua tanpa tanganmu. Dan perjuanganmu perlahan dilupakan. Pulau Robben, sebuah pulau kecil di Samudra Atlantik, 17 km dari Cape Town. Angin lautnya tajam seperti pisau. Dan di sanalah Nelson Mandela, mantan pengacara, mantan komandan gerilya, terdakwa yang pernah menggetarkan ruang sidang, kini berjalan menuju tambang kapur setiap pagi. Dengan seragam tahanan. Nomor 46664. Bukan lagi nama, bukan lagi manusia dengan sejarah. Hanya sebuah nomor. Tambang kapur itu... Dengar, ini yang membuat saya tidak bisa tidur waktu pertama kali membaca catatannya. Debu kapur itu putih, sangat putih. Menyilaukan di bawah matahari Afrika Selatan yang keras. Para tahanan dilarang memakai kacamata pelindung di tahun-tahun pertama. Jadi bayangkan, setiap hari selama bertahun-tahun, sinar matahari memantul dari beton putih itu langsung ke matamu. Akibatnya permanen. Kerusakan pada matanya tidak pernah pulih sepenuhnya. Bahkan setelah bebas, Mandela tidak bisa mentolerir cahaya terang. Foto-foto di luar ruangan selalu menjadi siksaan kecil yang tidak pernah diceritakan kepada publik.
Tapi itu hanya tubuhnya. Yang lebih menarik dan lebih mengerikan untuk dipahami adalah apa yang terjadi di dalam kepalanya. Selnya berukuran 2,1 kali 2,4 meter. Sebuah tikar tipis untuk tidur. Sebuah ember untuk kebutuhan pribadinya. Di musim dingin, selimutnya tidak cukup. Surat dari keluarga, disensor, dipotong, kadang tidak sampai sama sekali. Kunjungan keluarga dibatasi hanya 30 menit sekali dalam 6 bulan. Di balik kaca, tanpa sentuhan. Winnie Mandela, istrinya, menunggu di luar sana. Tapi menunggu bukan kata yang tepat. Winnie berjuang. Winnie ditangkap. Winnie disiksa. Winnie diasingkan. Dan pernikahan mereka yang sudah berdiri di atas fondasi perjuangan perlahan retak di bawah tekanan yang tidak manusiawi itu. Ada satu momen yang dicatat dalam memoarnya. Suatu malam, di dalam sel yang sunyi, Mandela menyadari sesuatu yang mengganggunya. Bukan tentang penjara, bukan tentang penyiksaan, tapi tentang kebencian. Dia menyadari bahwa kebencian yang dia simpan terhadap para penjaganya, terhadap sistem yang membelenggunya, mulai memakan dirinya sendiri dari dalam. Seperti api yang tidak punya kayu bakar lagi, akhirnya membakar wadahnya sendiri. Dan disitulah, di dalam kotak beton yang membusuk itu, sebuah transformasi yang tidak masuk akal mulai terjadi. Mandela mulai berbicara dengan penjaganya. Bukan memohon, bukan menyerah, tapi benar-benar berbicara. Seperti manusia kepada manusia. Dia mulai mempelajari bahasa Afrikaans, bahasa para penguasa, bahasa para penindasnya. Bukan untuk menyenangkan mereka, tapi karena dia paham satu prinsip yang lebih tua dari semua ideologi politik manapun. Jika kamu ingin berbicara kepada hati seseorang, kamu harus berbicara dalam bahasanya. Para penjaga yang tadinya memandangnya sebagai nomor, mulai memandangnya sebagai manusia. Beberapa dari mereka, di kemudian hari, bersaksi bahwa Mandela lah yang mengubah cara mereka melihat dunia. Bukan dengan ceramah, bukan dengan amarah, tapi dengan ketenangan yang, bagi saya, terasa lebih menakutkan dari amarah manapun. Karena ada yang bertanya, dan ini pertanyaan yang tidak pernah punya jawaban mudah. Apakah ketenangan itu tulus? Apakah pengampunan itu benar-benar datang dari hati yang bersih? Atau apakah itu adalah strategi paling dingin yang pernah dijalankan oleh seorang manusia yang sangat sabar? 27 tahun, hampir separuh usia manusia dewasa. Dihabiskan di balik jeruji, memecah batu, menyerap debu kapur ke dalam paru-paru, menatap langit yang sama setiap hari dari lubang kecil di dinding selnya. Dan ketika akhirnya pintu itu terbuka, dia tidak berlari, dia berjalan. Dengan kepala tegak, dengan senyum yang, entah mengapa, membuat jutaan orang di seluruh dunia menangis tanpa tahu alasannya. Karena mungkin yang membuat kita menangis bukan kebahagiaannya, tapi karena kita sadar kita tidak akan pernah tahu apa yang sebenarnya dia tinggalkan di dalam sel itu. Apakah dia meninggalkan kebenciannya? Atau apakah dia hanya belajar menyimpannya lebih dalam? Tahun 1990. Dia berjalan keluar. Dan dunia bersorak. 4 tahun kemudian, 1994, Nelson Rolihlahla Mandela
menjadi presiden kulit hitam pertama Afrika Selatan. Apartheid resmi runtuh. Sebuah sistem yang dibangun di atas tulang-tulang jutaan manusia akhirnya dinyatakan mati. Dunia menyebutnya keajaiban, The Rainbow Nation, bangsa pelangi. Sebuah negeri baru yang lahir bukan dari perang saudara, tapi dari pengampunan. Indah sekali, bukan? Tapi, kita sedang di channel Rahasia Leluhur. Dan di sini, kita tidak berhenti di bagian yang indah. Di sini kita bertanya, lalu apa yang terjadi setelahnya? Mandela menjabat sebagai presiden hanya satu periode, 1994 hingga 1999. Dia memilih tidak mencalonkan diri lagi. Sebuah keputusan yang di benua Afrika, di mana pemimpin sering mencengkeram kursi kekuasaan hingga mati, terasa seperti anomali. Tapi di balik kemurnian gestur itu, ada warisan yang jauh lebih rumit dari yang diceritakan di poster-poster motivasi. Afrika Selatan hari ini adalah salah satu negara dengan ketimpangan ekonomi tertinggi di dunia. Indeks Gininya, ukuran kesenjangan kekayaan, secara konsisten berada di antara yang paling buruk di planet ini. Tanah yang dulu dikuasai oleh minoritas kulit putih, sebagian besar masih di tangan yang sama. Pengangguran di kalangan pemuda kulit hitam Afrika Selatan melampaui 50% di beberapa provinsi. Kawan-kawan seperjuangan Mandela, mereka yang berdarah bersama di jalanan, yang mendekam di sel-sel yang sama, sebagian dari mereka berbisik dengan pahit bahwa Mandela terlalu banyak berkompromi. Bahwa dalam perundingan transisi kekuasaan dengan rezim kulit putih, terlalu banyak yang dikorbankan demi stabilitas, demi citra internasional, demi kata indah bernama rekonsiliasi. Ada yang menyebutnya kebijaksanaan tertinggi, ada yang menyebutnya pengkhianatan kedua. Dan Winnie Mandela, wanita yang berjuang sendirian selama 27 tahun di luar sana, yang disiksa, yang diasingkan, yang tubuhnya menjadi medan perang perlawanan itu sendiri. Dia punya kata-katanya sendiri tentang semua ini. Pernikahan mereka berakhir 1996, 2 tahun setelah Mandela menjadi presiden. Winnie pernah berkata, dengan nada yang tidak bisa dibantah oleh siapapun yang pernah merasakan apa yang dia rasakan, bahwa Mandela yang keluar dari penjara bukanlah Mandela yang dia nikahi. Bahwa 27 tahun itu tidak hanya mengubah dunia di luar sana. 27 tahun itu mengubah dia. Siapa yang bisa menyalahkannya? Siapa di antara kita yang bisa berdiri dan berkata, "Aku tahu apa yang terjadi di dalam diri seseorang setelah 27 tahun dalam keheningan"? Tidak ada. 5 Desember 2013. Nelson Rolihlahla Mandela menutup matanya untuk terakhir kali. Di Johannesburg, di rumahnya sendiri, dikelilingi keluarga. Usianya 95 tahun. Dunia berhenti sejenak. Pemimpin-pemimpin dari seluruh penjuru bumi datang ke Johannesburg untuk memberi penghormatan terakhir. Mereka berbaris panjang. Mereka meneteskan air mata di depan kamera. Mereka menyebutnya orang terbesar abad ini. Dan kemudian, mereka pulang ke negara masing-masing. Dan Afrika Selatan tetap terbakar. Korupsi merayapi setiap sudut institusi yang dibangun di atas namanya. Partai yang diperjuangkannya, ANC, Kongres Nasional Afrika, terseret dalam skandal demi skandal. Orang-orang yang menyebut dirinya pewaris perjuangan Mandela kini memperkaya diri sendiri di atas kemiskinan jutaan rakyat yang dulu bersorak di jalanan menyambut kebebasan. Lalu pertanyaan itu datang lagi. Pertanyaan yang tidak punya jawaban yang nyaman. Apakah Mandela gagal? Atau apakah kita yang gagal meneruskan apa yang dia mulai?
Apakah seorang manusia, bahkan manusia setangguh dia, bisa menanggung beban sebuah bangsa sendirian? Apakah adil kita meletakkan seluruh harapan sebuah negeri di atas pundak satu orang yang sudah menghabiskan hampir sepertiga abad hidupnya dalam kegelapan? Mungkin itulah jebakan terbesar yang kita buat sebagai manusia. Kita menciptakan orang suci. Kita mengangkat seseorang setinggi langit. Dan kemudian kita terkejut ketika kita sadar bahwa di bawah jubah kesucian itu ada manusia. Manusia dengan pilihan yang sulit. Manusia dengan kompromi yang menyakitkan. Manusia dengan luka yang tidak pernah benar-benar sembuh. Nelson Mandela memberikan yang paling berharga yang dimiliki seorang manusia. Bukan uangnya, bukan pikirannya, bukan bahkan nyawanya, karena kematian cepat mungkin terasa lebih mudah. Dia memberikan waktunya. 27 tahun yang tidak akan pernah kembali. 27 tahun tanpa melihat anaknya tumbuh. Tanpa menyentuh tangan istrinya. Tanpa merasakan hal-hal kecil yang membuat hidup terasa seperti hidup. Dan dia melakukan itu semua untuk sebuah bangsa yang kini masih berjuang menemukan dirinya sendiri. Tidurlah dengan tenang, Madiba. Nama kehormatan suku Sosamu. Nama yang diucapkan dengan bisikan oleh jutaan orang yang mencintaimu. Tidurlah dengan tenang. Karena di luar sini, perjuangan itu masih berbau darah.